Malam itu, bus jurusan kota menuju terminal kecil di pinggiran daerah berangkat seperti biasa. Hanya ada segelintir penumpang yang tersisa, karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Di bangku paling belakang, seorang penumpang duduk diam. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan rambut. Sejak awal naik, ia sama sekali tidak berbicara. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan, kecuali supir bus. Supir itu bernama Pak Surya, pria paruh baya yang sudah bertahun-tahun menjalani rute malam. Ia terbiasa dengan sepinya perjalanan. Namun, malam itu ada sesuatu yang membuatnya merasa berbeda. Dari kaca spion, Pak Surya sesekali melihat penumpang terakhir itu. Posisinya tak pernah berubah. Diam. Hanya sesekali terdengar batuk pelan. Satu demi satu penumpang turun di halte masing-masing. Hingga akhirnya hanya tersisa sosok itu di bangku belakang. Pak Surya menoleh ke arah kaca spion lagi. Namun, anehnya, kursi yang barusan terisi terlihat kosong. Ia mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara batuk itu terdengar lagi. Jelas sekali. Padahal kursinya kosong. Dengan perasaan was-was, Pak Surya memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Ia menurunkan kecepatan, berharap segera sampai ke terminal akhir. Namun ketika bus melewati sebuah halte kecil di pinggir jalan gelap, tiba-tiba bel tanda berhenti berbunyi. Ding, ding. Pak Surya melirik ke kaca spion. Bangkunya kosong. Tapi bel berhenti berbunyi sendiri. Dan di pantulan jendela, terlihat sekilas sosok penumpang itu berdiri tepat di belakangnya. Pak Surya menekan rem dengan panik. Bus berhenti mendadak. Ia menoleh ke kursi belakang. Kosong. Jantungnya berdegup kencang. Tapi di kaca depan bus, ia melihat sesuatu. Penumpang itu sudah berdiri di luar menunggu di halte, tanpa pernah terlihat keluar dari bus. Itulah awal dari cerita yang belakangan viral di media sosial. Cerita tentang penumpang terakhir yang tak pernah sampai tujuan. Dan kisah ini belum berakhir. Keesokan harinya, sebuah video beredar di media sosial. Potongan rekaman CCTV dari dalam bus itu memperlihatkan sesuatu yang aneh. Di kursi paling belakang, terlihat jelas ada sosok samar sedang duduk. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Namun, di detik berikutnya, kursi itu kosong. Rekaman itu diunggah pertama kali oleh seorang akun anonim. Ia menulis, "Ini video dari bus malam jalur timur. Jangan pernah naik sendirian kalau jam sudah lewat tengah malam." Dalam hitungan jam, video itu viral. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang menuduh editan, ada yang mengaku langsung merinding begitu menontonnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah komentar dari beberapa penonton. "Aku pernah lihat perempuan itu di halte dekat jembatan. Gue pernah naik bus malam itu, kursi belakang memang sering dingin banget, kayak ada orang duduk. Ini bukan editan, gue supir bus lain. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama." Cerita tentang penumpang terakhir kini bukan hanya sekadar pengalaman seorang supir.
Banyak orang mulai percaya dan semakin banyak pula yang bersaksi pernah melihat sosok itu. Malam-malam berikutnya, bus yang sama kembali beroperasi. Dan kejadian itu berulang. Sosok samar itu selalu terlihat di rekaman CCTV. Tidak jelas kapan ia naik atau bagaimana ia bisa hilang. Tapi satu hal yang pasti, penumpang itu selalu muncul di kursi belakang. Selalu duduk dengan kepala tertunduk dan selalu batuk pelan. Cerita itu makin menyebar luas. Dan di antara mereka yang bersaksi, ada satu orang yang akhirnya angkat bicara. Seorang supir bus lain yang ternyata sudah lebih dulu mengalami kejadian serupa. Namanya Pak Darto, seorang sopir bus malam yang sudah lebih dari 20 tahun mengemudi di jalur yang sama. Ketika ia pertama kali melihat video viral tentang penumpang terakhir itu, tubuhnya langsung merinding. Ia tahu betul, sosok samar di rekaman CCTV itu bukanlah hal baru. Bertahun-tahun sebelumnya, ia sendiri sudah pernah mengalaminya. Malam itu, sekitar pukul 11, bus yang ia kendarai hanya menyisakan beberapa orang penumpang. Satu persatu mereka turun di halte masing-masing dan pada akhirnya tinggal seorang penumpang perempuan yang duduk di kursi paling belakang. Pak Darto masih ingat dengan jelas penampilannya. Seorang perempuan muda, tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Ia duduk tegak, sama sekali tidak bergerak, seolah tidak terpengaruh oleh guncangan jalanan. Sejak naik, perempuan itu tidak pernah bersuara, bahkan ketika sopir menegurnya saat awal perjalanan. Ketika bus akhirnya sampai di terminal terakhir, semua lampu sudah meredup. Pak Darto menoleh lewat kaca spion, hendak memberitahu bahwa perjalanannya sudah berakhir. Namun begitu ia melihat kursi belakang, kursi itu kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin benar, masih ada seorang penumpang di sana. Bahkan sepanjang perjalanan, ia sempat beberapa kali mendengar suara napas dan batuk pelan. Tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Merasa ragu, Pak Darto turun dari kursi kemudi dan berjalan ke belakang bus. Langkahnya terasa berat, udara di dalam bus tiba-tiba dingin menusuk. Ketika ia tiba di kursi belakang, bulu kuduknya berdiri. Kursi itu dingin, basah seperti habis terkena embun. Dan samar-samar ia mencium bau tanah basah yang aneh, seperti bau kuburan setelah hujan. Malam itu ia tidak berani bercerita pada siapapun. Tapi pengalaman itu membekas dalam ingatannya bertahun-tahun. Setiap kali melewati halte tertentu di jalur itu, ia selalu merasa gelisah. Takut jika sosok itu naik lagi ke dalam busnya. Dan kini, setelah video dari CCTV Pak Surya viral di internet, ia sadar. Sosok perempuan itu bukan hanya menghantui dirinya. Ia juga muncul di bus lain dengan sopir yang berbeda. Pak Darto akhirnya memutuskan menceritakan pengalamannya kepada seorang temannya sesama sopir. Dari situlah ia tahu bukan hanya dirinya yang pernah diganggu. Beberapa sopir lain juga mengalami kejadian aneh, meski tidak semuanya berani membicarakannya. Ada yang merasa bus mendadak berat meski bus kosong. Ada yang mendengar suara batuk padahal bus sudah tidak berpenumpang. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di kursi belakang lewat spion, tapi ketika menoleh langsung, kursinya kosong. Kesaksian Pak Darto ini membuat cerita penumpang terakhir semakin dipercaya. Bukan lagi sekadar cerita viral, tapi sebuah fenomena yang berulang, dialami oleh lebih dari satu orang. Dan seiring dengan semakin banyaknya kesaksian bermunculan, akhirnya seorang penumpang lama angkat bicara. Ia mengaku mengetahui sebuah kisah lama, sebuah peristiwa yang terjadi bertahun-tahun silam di halte yang sama. Peristiwa yang mungkin menjadi asal-usul dari penumpang terakhir yang selalu muncul di kursi belakang bus malam itu.
Seorang pria paruh baya bernama Harun akhirnya angkat bicara. Ia adalah penumpang setia bus malam sejak muda dan sudah puluhan kali melewati halte tua di pinggir jalan itu. Saat ditanya oleh beberapa orang di terminal, ia hanya terdiam lama. Wajahnya pucat. Sebelum akhirnya ia mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Bertahun-tahun lalu, tepat di halte itu, pernah terjadi kecelakaan bus yang mengerikan. Sebuah bus penuh penumpang tergelincir karena hujan deras, remblong, dan menabrak pohon besar di dekat jembatan. Sebagian besar penumpang selamat dengan luka-luka. Namun, ada seorang perempuan muda yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Menurut cerita, perempuan itu sempat naik bus sendirian dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia duduk di kursi belakang, menunduk, tak bicara pada siapapun. Dan ketika kecelakaan terjadi, semua penumpang berhasil dievakuasi, kecuali dirinya. Beberapa saksi berkata mereka terakhir melihatnya masih duduk diam, tak bergerak di kursi belakang. Namun, begitu bus diperiksa berulang kali, kursi itu kosong. Sejak malam itulah kisah-kisah aneh mulai terdengar. Beberapa orang mengaku melihat perempuan dengan ciri serupa menunggu di halte yang sama meski jam sudah larut malam. Ada pula penumpang yang merasa bus mendadak sangat dingin begitu melewati halte itu, seolah ada sosok tak kasat mata ikut naik. Harun menutup ceritanya dengan suara bergetar. Kalau memang benar, penumpang terakhir itu adalah arwah perempuan yang dulu tidak pernah ditemukan, maka sampai sekarang ia masih mencari jalan pulang. Orang-orang yang mendengarkan kisah itu hanya bisa terdiam. Suasana terminal malam itu mendadak hening. Hanya terdengar deru angin yang melewati bangunan tua. Cerita Harun menyebar cepat membuat orang-orang semakin yakin kalau penumpang terakhir bukan sekadar bayangan samar di CCTV. Ia adalah sosok nyata, korban kecelakaan yang tidak pernah tenang. Dan sejak kabar itu muncul, banyak orang yang penasaran. Beberapa nekat datang ke halte terkutuk itu hanya untuk membuktikan cerita. Tapi di antara mereka ada yang kembali dengan wajah pucat. Ada pula yang bercerita mendengar suara batuk pelan di kegelapan. Padahal halte itu kosong. Sejak saat itu, halte tua di pinggir jembatan mulai dijuluki orang sebagai halte terlarang. Banyak yang datang hanya karena penasaran. Ada yang sekadar memotret dari jauh, ada pula yang nekat duduk menunggu bus di sana tengah malam. Namun, hampir semua yang pulang membawa cerita yang sama. Wajah pucat, tangan gemetar, mata yang tak berani menatap siapapun. Seorang pemuda bernama Andi menceritakan pengalamannya. Ia dan dua temannya nekat merekam video untuk konten malam-malam. Kalau benar ada penumpang gaib, kita tunggu di sini sampai muncul, katanya dengan tawa kaku. Namun begitu jam menunjukkan pukul 11:30 malam, suasana berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti, lampu jalan berkedip lalu mati sebentar. Dan dari kejauhan terdengar suara langkah kaki, pelan, menyeret, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di atas aspal basah. Andi spontan menelan ludah. Kedua tangannya gemetar memegang kamera ponsel. Siapa itu? Bisiknya dengan suara bergetar. Temannya menyalakan senter. Cahaya itu menyorot ke bangku halte. Kosong, tidak ada siapapun. Namun jelas sekali terdengar suara batuk pelan, lirih, seperti berasal dari bangku itu. Andi langsung menunduk merapatkan jaket ke tubuhnya. Nafasnya mulai memburu, dadanya naik turun cepat. Temannya yang lain bahkan menutup mulutnya dengan telapak tangan, matanya membesar, seolah sedang melihat sesuatu di kegelapan. Ketiganya panik. Mereka buru-buru lari meninggalkan halte, kamera ponsel terjatuh dan merekam beberapa detik terakhir. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bayangan samar seorang perempuan duduk di bangku halte. Kepalanya tertunduk,
Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan seperti sedang menunggu sesuatu. Rekaman itu kemudian viral, menambah panjang cerita tentang halte terlarang. Namun, banyak yang memperingatkan untuk tidak main-main lagi di sana. Beberapa orang yang terlalu sering datang ke halte itu mengaku diganggu bahkan di rumah mereka sendiri. Ada yang mendengar suara batuk di kamar tidur tengah malam. Ada yang melihat bayangan duduk di pojok kamar, menunduk dengan rambut panjang terurai. Halte itu kini benar-benar dijauhi. Bus malam masih berhenti di sana, tapi hampir tidak ada penumpang yang berani naik atau turun. Bahkan beberapa supir sengaja melewati halte itu tanpa berhenti meski ada orang yang terlihat sedang menunggu. Karena mereka tidak pernah tahu apakah yang menunggu itu benar-benar manusia atau penumpang terakhir yang selalu kembali. Cerita tentang halte terlarang semakin meluas. Bukan hanya penumpang bus malam, tapi juga warga sekitar mulai merasa resah. Setiap kali lewat di dekat jembatan itu, mereka memilih menundukkan kepala, mempercepat langkah, atau bahkan menyeberang ke sisi jalan yang lain. Namun, ada sekelompok orang yang justru semakin penasaran. Mereka adalah para pencinta misteri dari komunitas lokal. 3 orang pria dan 1 wanita. Malam itu, mereka datang dengan peralatan seadanya. Kamera kecil, senter, dan alat perekam suara. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah kisah penumpang terakhir itu nyata atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Ketika mereka tiba di halte, jam menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Angin malam berhembus dingin. Daun-daun di pepohonan bergesekan, menimbulkan suara lirih kresek seperti bisikan samar. Salah satu dari mereka, pria berkacamata, mencoba bersikap tenang. Namun dari gerakan tangannya yang meremas ujung jaket, jelas sekali rasa takut sudah mulai merayap. Mereka menduduk di bangku halte, menyalakan perekam suara. Wanita dalam kelompok itu membuka buku catatan, tangannya sedikit bergetar. Kalau memang ada penumpang terakhir, tolong tunjukkan keberadaanmu. Ucapnya pelan, seperti doa. Beberapa menit berlalu, sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan deru kendaraan dari kejauhan. Namun tiba-tiba, salah satu pria menunjuk ke arah jalan dengan wajah pucat. "Lihat itu," bisiknya lirih. Di ujung jalan, terlihat siluet seseorang berjalan pelan. Tubuhnya tampak membungkuk, langkahnya berat, seakan menyeret. Wanita itu spontan menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Pria berkacamata mundur setapak, punggungnya menempel pada tiang halte. Napasnya semakin cepat. Siluet itu semakin dekat. Cahaya lampu jalan yang redup hanya memperlihatkan sedikit. Rambut panjang terurai, wajah tertunduk, dan pakaian lusuh yang tampak basah. Ketika sosok itu berhenti tepat di depan halte, suhu udara mendadak turun drastis. Uap napas mereka terlihat jelas di udara malam. Alat perekam suara tiba-tiba berderak, mengeluarkan suara statis "ss, ss". Kemudian terdengar suara batuk pelan. Sama persis dengan cerita-cerita sebelumnya. Mereka semua tegang, tubuh kaku, tangan gemetar. Wanita itu memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya, mencoba melihat wajah sosok tersebut. Namun, saat matanya hampir menatap ke arah wajah yang tertunduk itu, sosok itu hilang. Lenyap begitu saja meninggalkan keheningan mencekam. Salah satu pria terjatuh ke lantai halte. Keringat dingin membasahi dahinya. "Ya Tuhan, dia benar-benar ada," katanya dengan suara parau, hampir terisak.
Rekaman malam itu kemudian diputar kembali, dan jelas sekali terdengar suara batuk disusul bisikan samar. Pulang. Sejak rekaman itu tersebar, kata pulang menjadi misteri baru. Banyak yang bertanya-tanya, pulang kemana? Apakah arwah perempuan itu tersesat? Atau ada sesuatu yang menahannya di halte terkutuk itu? Komunitas misteri yang merekam kejadian malam itu mengaku masih terguncang. Wanita yang mendengar bisikan itu langsung jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya demam tinggi, wajahnya pucat, dan matanya selalu menatap kosong ke arah jendela. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab lirih sambil memegangi dada. Aku dengar lagi suara itu. Dia bilang, pulang. Pria berkacamata yang ikut serta pun mengalami hal aneh. Beberapa malam setelah kejadian, ia mendengar langkah kaki di dalam rumahnya. Tok, tok, tok. Padahal ia tinggal seorang diri. Ia gemetar, merapatkan tubuh ke dinding, lalu menutup telinganya dengan kedua tangan. Namun, suara langkah itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintunya. Diikuti suara batuk pelan, lalu bisikan lirih, pulang. Tangannya langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia tidak berani membuka pintu sampai pagi menjelang. Sementara itu, beberapa warga sekitar halte mulai mengingat kembali cerita lama. Konon, perempuan yang dulu tidak ditemukan jasadnya adalah seorang perantau. Ia naik bus malam itu untuk pulang ke desanya di ujung kota. Namun takdir berkata lain, ia tidak pernah sampai. Tubuhnya hilang bersama gelapnya malam, dan kini arwahnya masih menunggu, masih mencari jalan pulang. Seorang kakek yang pernah menjadi kernit bus tua bahkan bersumpah pernah melihat perempuan itu naik. Ia mengingat dengan jelas, perempuan itu duduk di kursi belakang, menunduk, memeluk tas kain lusuh di pangkuannya. Ketika ditanya hendak kemana, ia menjawab singkat dengan suara parau, pulang. Namun setelah kecelakaan, tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya lagi. Seolah-olah ia telah larut ke dalam gelap malam, hanya menyisakan kata terakhir yang kini menghantui siapapun yang berani mendekat. Kata pulang itu kini menjadi semacam peringatan. Beberapa supir bus mengaku mendengarnya lirih di telinga mereka tepat ketika melewati halte itu. Ada yang refleks menoleh ke kursi belakang hanya untuk menemukan bangku kosong. Ada pula yang mendengar bisikan itu begitu dekat, seakan seseorang berbisik tepat di belakang leher mereka, membuat bulu kuduk berdiri seketika. Dan entah mengapa, setiap kali bisikan itu terdengar, hawa dingin yang menusuk selalu ikut datang. Seakan arwah perempuan itu masih berusaha kembali ke tempat asalnya, dengan cara yang tak seorang pun mengerti. Sejak saat itu, kursi paling belakang di bus malam dianggap terkutuk. Banyak penumpang menolak duduk di sana, bahkan ketika bus penuh sekalipun. Mereka lebih memilih berdiri di lorong daripada harus menempati kursi yang diyakini menjadi tempat favorit arwah perempuan itu. Beberapa supir bus juga mengaku sering melihat bayangan samar duduk di kursi itu lewat kaca spion. Sekilas hanya siluet rambut panjang, tubuh membungkuk, kepala tertunduk. Namun begitu mereka menoleh ke belakang, kosong. Bangku itu tetap tak berpenghuni. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bayu tidak percaya dengan semua cerita itu.
Ia sengaja duduk di kursi belakang, menantang keberanian sendiri. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Kalau memang ada, muncul saja. Aku tidak takut." Namun seiring perjalanan bus melewati jalan gelap, keberanian itu perlahan luntur. Hawa di kursi belakang terasa berbeda, lebih dingin, lebih pengap. Bayu mulai menggosok kedua tangannya, berusaha menghangatkan tubuh. Keringat dingin muncul di pelipis meski udara di luar terasa menusuk. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Seperti ada embusan napas dingin tepat di belakang telinganya. Bayu tersengkak, tubuhnya tegak, matanya melebar. Tangannya meremas kuat sandaran kursi. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun. Bangku di sampingnya kosong. Lalu terdengar suara lirih. Batuk pelan, keren, disusul bisikan hampir tak terdengar. "Pulang, ikut aku pulang." Bayu langsung pucat, tubuhnya bergetar, tangan gemetar memegangi lutut. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya kaku, seakan tertahan oleh sesuatu. Matanya melirik kaca jendela, dan di sana ia melihat pantulan seorang perempuan duduk tepat di sampingnya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan seolah sedang menunggu. Bayu tercekik ketakutan. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun cepat. Ia menutup mata rapat-rapat, kedua tangannya menutupi telinga, berusaha mengusir suara itu. Namun semakin keras ia menutup, semakin jelas terdengar bisikan di kepalanya. "Pulang, ikut aku pulang." Ketika bus berhenti di terminal berikutnya, Bayu sudah tidak sanggup berdiri. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia dipapah keluar oleh penumpang lain. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah lagi naik bus malam. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat di kursi belakang. Sejak kejadian itu, semakin kuatlah keyakinan bahwa kursi belakang bus malam telah dikutuk. Kursi yang seolah selalu ditempati oleh penumpang terakhir. Cerita tentang kursi belakang membuat banyak sopir bus malam merasa resah. Beberapa memilih berhenti bekerja, ada pula yang rela mengubah rute hanya agar tidak melewati halte terlarang itu. Namun, seorang sopir tua bernama Pak Surya tetap bertahan. Ia dikenal berani, bahkan sering berkata sambil menepuk dadanya, "Arwah, hantu, cuma cerita orang penakut. Selama kita niat cari rezeki, gak ada yang bisa ganggu." Malam itu, Pak Surya mendapat jadwal membawa bus terakhir dari kota menuju terminal ujung. Penumpang hanya sedikit. 2 orang duduk di depan, seorang ibu bersama anak kecil duduk di tengah, dan seperti biasa, kursi belakang tetap kosong. Pak Surya menyalakan rokok, asap tipis mengepul di dalam kabin. Tangannya mantap menggenggam setir, meski matanya sesekali melirik kaca spion. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Sekilas, hanya sekelebat. Seseorang duduk di kursi belakang, kepala tertunduk, rambut panjang menutupi wajah. Pak Surya spontan tersentak. Rokok di jarinya hampir jatuh. Ia berkedip beberapa kali, menoleh cepat ke belakang. Kosong. Kursi itu tetap tidak berpenghuni. "Nafsu gue aja," gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun rasa dingin perlahan merambat ke seluruh tubuhnya. Bus terus melaju. Ketika melewati halte terlarang, Pak Surya melihat sesuatu lewat kaca samping. Seorang perempuan berdiri di sana, menunduk, tubuhnya bergoyang pelan.
Dan entah bagaimana, dalam sekejap bayangan itu sudah berada di kursi belakang. Tangan Pak Surya mulai berkeringat. Nafasnya berat, dada naik turun cepat. Ia menggenggam setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Suara batuk lirih terdengar dari belakang. Kreh, kreh. Lalu bisikan. Pulang, pulang. Pak Surya mencoba mengabaikan. Namun ketika menoleh lagi ke spion, ia terperanjat. Sosok itu kini menatapnya. Mata kosong, wajah pucat, mulut bergerak pelan mengulang kata yang sama. Pulang, pulang. Pak Surya hampir kehilangan kendali. Bus oleng ke kiri, lalu ke kanan. Penumpang berteriak panik. Sebagian berpegangan erat pada kursi. Anak kecil menangis keras sambil memeluk ibunya. "Pak, hati-hati Pak!" teriak seorang penumpang dari depan. Dengan sekuat tenaga, Pak Surya menarik setir, mencoba menstabilkan laju bus. Namun, bisikan itu semakin keras, menusuk telinga seolah dari segala arah. "Pulang, ikut aku pulang." Keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Matanya kabur, tangannya gemetar, dan sebelum ia sempat melakukan apapun, bayangan. Setelah kejadian malam itu, nama Pak Surya menjadi buah bibir. Bukan karena keberaniannya, melainkan karena kondisinya yang berubah drastis. Ia berhenti mengemudi. Tubuhnya masih sehat, tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang kehilangan arah. Setiap kali diajak bicara, bibirnya hanya bergetar. Berulang-ulang mengucapkan satu kata. Pulang, pulang. Berita ini membuat warga semakin yakin bahwa arwah penumpang terakhir benar-benar ada. Beberapa orang tua bahkan memperingatkan anak-anak mereka, jangan pernah naik bus malam, apalagi duduk di kursi belakang. Namun tidak semua mempercayai cerita itu. Ada yang menganggapnya sekedar sugesti atau permainan pikiran. Maka untuk membuktikan kebenaran, sekelompok pemuda kembali mendatangi halte terlarang itu. Mereka membawa kamera, tripod, dan lampu kecil. Niatnya jelas, menyelesaikan misteri ini sekali untuk selamanya. Jam menunjukkan pukul 12:30. Mereka duduk berjajar di bangku halte. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Salah satu pemuda merapatkan jaketnya, tangannya menggenggam erat botol air mineral, berusaha menenangkan diri. Namun wajahnya tetap pucat, matanya terus melirik ke jalan yang gelap. Beberapa menit berlalu, sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun. Mereka mulai merasa bosan, tapi tiba-tiba lampu jalan berkedip-kedip. Salah seorang pemuda langsung berdiri, matanya melebar. "Lihat, ada yang datang!" Dari ujung jalan, siluet seorang perempuan terlihat perlahan mendekat. Tubuhnya bergoyang pelan, rambut panjang menutupi wajah. Langkahnya terdengar jelas di aspal yang sunyi. Tok, tok, tok. Salah satu dari mereka menelan ludah keras, bahunya bergetar. Yang lain bahkan mundur beberapa langkah, punggungnya menempel pada dinding halte. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Hawa dingin menyelimuti membuat nafas mereka keluar sebagai uap putih. Suara batuk lirih terdengar, gereh, gereh. Lalu bisikan pelan menusuk telinga mereka. Pulang. Seakan terhipnotis, salah satu pemuda melangkah maju. Tangannya terulur gemetar ingin menyentuh sosok itu. Temannya berteriak, jangan dekati dia. Namun sudah terlambat.
Ketika jarinya hampir menyentuh sosok itu mendongak. Wajah pucat dengan mata kosong menganga. Mulutnya terbuka lebar hingga terdengar jeritan melengking yang membuat telinga berdengung. Semua pemuda itu menjerit ketakutan, berhamburan lari meninggalkan halte. Kamera dan lampu mereka terjatuh, merekam detik-detik terakhir kejadian itu. Keesokan harinya, warga menemukan alat-alat yang ditinggalkan di halte. Namun, para pemuda itu tidak pernah lagi terlihat di kampung mereka. Seakan-akan mereka ikut dipulangkan oleh penumpang terakhir. Kini halte itu benar-benar dibiarkan kosong. Tidak ada lagi bus yang berhenti. Tidak ada lagi orang yang berani menunggu di sana. Hanya satu yang tersisa. Bisikan yang kadang terdengar oleh orang-orang yang lewat larut malam. Lirih, penuh kepedihan. Pulang, pulang. Dan siapapun yang mendengar bisikan itu, entah bisa kembali atau justru ikut menjadi penumpang terakhir selamanya.